Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Babon Villa. Oke teman-teman, kali ini saya mau menceritakan alur cerita film Lockwood and Co yang rilis pada tahun 2023. Film ini diangkat dari sebuah novel karya dari Jonathan Stroud yang menceritakan sekelompok anak muda pemburu hantu yang sangatlah berbakat. Oke, buat kalian yang baru datang ke channel ini, langsung saja subscribe dan like videonya. Dan buat kalian yang baru curious, langsung saja komen di kolom komentar. Di awal film kita diperlihatkan kedua remaja lelaki dan perempuan yang bernama Lockwood and Lucy yang akan mendatangi sebuah rumah angker untuk mengungkap kejadian-kejadian aneh yang dialami pemilik rumah. Sesampainya mereka di sana, ketika mereka mengetuk pintu, mereka mengira bahwa itu adalah pemilik rumah. Akan tetapi, ada seorang perempuan yang menyapanya dari belakang. Ternyata itu adalah pemilik rumah sebenarnya yang bernama Nyonya Hope. Nyonya Hope berniat menjual rumah itu karena semenjak suaminya meninggal, ia banyak mengalami kejadian-kejadian aneh. Lockwood menanyakan kepada Nyonya Hope apakah ada seseorang di dalam rumah. Ternyata di dalam rumah tidak ada siapa-siapa karena kunci rumah itu hanya dia yang memegangnya. Singkat cerita, mereka bersiap-siap untuk memasuki rumah tersebut. Kemudian Lucy mencoba menerawang isi rumah Nyonya Hope dan tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara orang jatuh dari arah tangga. Setelah itu, mereka memutuskan untuk ngopi terlebih dahulu sambil merancang rencana untuk menaklukkan hantu yang berada di rumah itu. Ketika melihat jam sudah 18.30, mereka langsung menjalankan tugasnya untuk memburu hantu yang mengganggu Nyonya Hope. Di sini, mereka pergi ke lantai atas dan menuju ke sebuah ruangan yang dicurigai ada hantunya. Ketika mereka sudah berada di ruangan tersebut, tiba-tiba mereka terkejut karena mendengar suara benda jatuh dari ruangan samping. Lockwood langsung mengecek ruangan yang berada di samping. Di sini Lucy pergi ke bawah untuk mengambil perlengkapan tempurnya. Ketika ia naik lagi ke atas, ia terkejut melihat sebuah cahaya. Tapi cahaya ini lama-kelamaan berubah menjadi sebuah sosok perempuan. Lucy pun langsung memanggil-manggil Lockwood. Karena Lockwood lama, Lucy langsung mengeluarkan pedangnya. Dan sesampainya Lockwood di tempat Lucy, ia terkejut melihat hantu perempuan itu. Dan di sini, Lucy mencoba untuk berkomunikasi dengannya, teman-teman. Hantu ini meminta kepada Lucy untuk melepaskannya. Tapi, hantu ini malah menyerang Lucy hingga membuat Lucy hampir saja terjatuh dari tangga. Kemudian kita dibawa flashback 3 tahun yang lalu sebelum Lucy masuk ke agensi Lockwood. Kita diperlihatkan Lucy yang dibawa ibunya untuk mendaftar di agensi Jacob. Karena Lucy memiliki keistimewaan psikis yang sangatlah luar biasa. Karena di agensi Jacob kebetulan membutuhkan satu orang seperti Lucy. Mereka pun menerimanya. Setelah itu, Lucy dan ibunya keluar. Nampaknya di sini Lucy tidak mau memasuki agensi karena ia tak mau selalu merasa ketakutan. Tapi ibu Lucy memaksa Lucy untuk memasuki agensi karena sudah tidak ada pemasukan untuk sehari-harinya. Budget di sana hal seperti ini memiliki agensi khusus untuk anak-anak berbakat dalam segi spiritual. Lucy pun mau tak mau harus menuruti ibunya. Di hari pertamanya ia di agensi Jacob,
Di sini ia diajari oleh Nori. Di hari pertamanya ia di agensi Jacob. Di sini ia diajari oleh Nori membuat senjata yang terbuat dari racun, peledak, dan cara untuk menangkap hantu menggunakan sebuah rantai besi. Semakin kuat hantunya, maka butuh banyak besi. Kalau di sini sih hanya menggunakan garam kasar saja, semua hantu udah kelar. Hai. Kemudian mereka semua langsung dibawa Tuan Jacob untuk menghancurkan hantu yang berada di sebuah kamar hotel, karena tak ada yang mau menyewa kamar tersebut. Sesampainya mereka di dalam, mereka langsung mencarinya. Dan di sini Lucy menggunakan terawangannya untuk mengetahui lokasi hantu berada. Setelah mengetahui lokasinya, Lucy langsung mengambil peledak dari temannya. Ia pun berhasil memusnahkan hantu tersebut. Besok malamnya mereka diberi tugas kembali. Namun di sini Nori malah dibuat tak berkutik oleh hantu yang berada di sekolahan itu. Hingga Lucy pun turun tangan. 2 tahun berlalu karena kinerja Lucy sangatlah bagus. Ia diberi penghargaan oleh Tuan Jacob berupa pedang serta kenaikan tingkat ketiga. Kemudian ketika di kamar, di sini Lucy membawa whisky dan meminumnya. Nori yang melihatnya langsung mencegah Lucy, karena ia tak mau nasib Lucy sama seperti Tuan Jacob. Dikarenakan semakin larut ke dalam minuman, maka bakat yang Lucy punya akan semakin memudar. Setelah itu, Lucy dan Nori mengikat sebuah janji untuk selalu bersama. Kemudian mereka diajak oleh Tuan Jacob ke sebuah perusahaan yang mengalami banyak gangguan-gangguan hantu. Dalam perjalanan itu, Lucy menanyakan kepada Tuan Jacob tentang hantu Marissa Fides. Di sini, Tuan Jacob menceritakan bahwa hantu Fides sangatlah kuat. Tuan Jacob tahu karena ia hidup di masa Fides dan Rothwell. Bahkan, ia juga berlatih bersamanya. Sesampainya mereka di lokasi, di sini Tuan Jacob meminta kepada mereka untuk menangkapnya dan menghancurkannya secepatnya. Sesampainya mereka di dalam, Lucy langsung menerawangnya, teman-teman. Di sini Lucy mendengar suara anak kecil, tapi Lucy merasakan bahwa hantu itu sangatlah kuat. Lucy meminta kepada mereka untuk kembali menemui Tuan Jacob untuk membuat rencana baru dan mengambil perlengkapan. Tapi di sini mereka semua ngeyel dan menghiraukan Lucy. Kemudian Lucy kembali untuk menghampiri Tuan Jacob. Ia meminta kepada Tuan Jacob untuk mengeluarkan para agen, karena hantu yang mereka hadapi sangatlah kuat. Namun, Tuan Jacob menghiraukannya, sehingga Lucy kembali untuk menyelamatkan rekan-rekannya. Sesampainya ia di dalam, di sini ia hanya menyelamatkan Nori saja, karena yang lain gugur dalam tugas. Karena Lucy melihat Tuan Jacob di pintu, ia meminta pertolongan kepada Tuan Jacob. Tapi Tuan Jacob malah kabur. Guru kok malah kayak gitu. Keesokan harinya Tuan Jacob disidang untuk menanggungjawabkan gugurnya para agen. Akan tetapi di sini Tuan Jacob berbohong bahwa ia tidak ada di saat kejadian. Lucy yang mendengarnya langsung marah. Karena hal itu Tuan Jacob dianggap tidak bersalah oleh hakim. Ketika di rumah, Lucy diminta oleh ibunya untuk meminta maaf kepada Tuan Jacob dan mengakui bahwa Lucy bersalah. Lucy marah kepada ibunya karena ibunya tidak mempercayainya. Padahal di sini ibunya tidak tahu kejadian yang sebenarnya. Setelah itu Lucy memutuskan untuk kabur dari rumah dan memutuskan untuk ke London menaiki sebuah kereta. Sesampainya ia di London, di sini ia akan menuju ke agensi Fides dan mencoba untuk mendaftar di sana.
Namun karena Lucy tidak memiliki KTP dan surat rekomendasi, ia pun ditolak di agensi Fides. Setelah itu, ia mencoba untuk menumpang tinggal sementara di rumah orang, tapi semuanya malah menolaknya. Kemudian Lucy berada di sebuah restoran untuk makan sambil merenungi nasibnya. Tapi ketika ia menumpahkan isi dompetnya berniat untuk membayar, ia malah melihat sebuah kartu loker di dompetnya. Esoknya ia mencari alamat itu dan hendak mendaftar di agensi itu. Sesampainya ia di sana, ketika ketemu dengan orang yang membukakan pintunya, ia malah dikira kurir donat. Ia pun mengatakan kepada orang itu bahwa ia ingin melamar menjadi agensi di agensi Lockwood. Setelah itu Lucy dibawa masuk. Dan setelah bertemu dengan Lockwood, ia pun langsung memberikan CV-nya. What do you think this is? I can't say. Brush cap. Di tes terakhir ini, Lucy sangatlah marah kepada mereka karena sudah diprank. Ia pun bergegas pergi, namun Lockwood meminta maaf karena sudah membuatnya kesal. Pada akhirnya, ia pun diterima di agensi Lockwood. Kemudian, Lucy diajak berkeliling di tempat kerja barunya, serta Lockwood memberitahu peraturan yang ada di agensi ini. Kemudian, ia diajak ke loteng. Dan ketika di loteng, ia sangatlah terkejut melihat pemandangan gedung-gedung yang sangatlah indah. Di sini, Lockwood menyuruhnya untuk beristirahat, serta Lockwood juga memberikan selamat kepada Lucy telah bergabung di agensi Lockwood. Kemudian kita dibawa kembali ke masa sekarang, di mana Lucy hampir saja terjatuh dari tangga. Untung saja, Lockwood menyelamatkannya tepat waktu. Kemudian mereka memasuki sebuah ruangan dan mereka juga membuat lingkaran untuk memagari mereka. Mereka berusaha menjebol dinding karena Lucy menduga ada sesuatu di balik dinding itu. Tapi Lockwood malah merusak lingkarannya. Dan ketika Lucy hendak memperbaiki lingkaran itu, She's back. Nearly there. Hurry up. ternyata di balik dinding itu ada sebuah mayat. Pantas saja rohnya bergentayangan, orang matinya aja seperti itu. Ketika ia menutup mayat itu menggunakan kain, hantu itu pun menghilang. Di sini Lucy mengambil cincin milik mayat itu dan keluar. Tapi karena nggak ada jalan, mereka memutuskan untuk melompat. Di alam bawah sadarnya, Lucy bertemu dengan arwah yang hampir saja membunuhnya di part ke-1. Di sini ia diberi sebuah bunga oleh arwah tersebut, sembari berkata, "Lepaskan aku." Dan Lucy pun tersadar dari pingsannya. Dia memanggil-manggil nama Lockwood, tapi sayangnya Lockwood sudah tidak berada di situ. Tak lama dari itu, pasukan Debrak menangkap Lucy. Kemudian kita diperlihatkan Lucy yang berada di rumah sakit. Suster mengira ia adalah Lockwood. Lucy pun langsung menjelaskan kepada suster itu. Setelah itu, suster menyuruhnya untuk beristirahat sembari menunggu dokter datang. Tapi Lucy malah pergi dari rumah sakit itu. Baru beberapa langkah, ia melihat bunga yang sama persis dengan pemberian arwah yang tadi menghampirinya. Ketika keluar, ia salah memasuki pintu, sehingga ia masuk ke dalam ruangan mayat. Dan ternyata di ruangan mayat itu terdapat jasad Nori. Ternyata selama ini Lockwood sudah dibawa ke kantor Debrak untuk diinterogasi.
Di sini, Lockwood diinterogasi oleh Komandan Debrak yang bernama Barnes. Barnes meminta kepada Lockwood untuk ganti rugi atas kebakaran rumah Nyonya Hope senilai 60.000 pound dalam waktu seminggu. Jika tidak, agensi Lockwood akan ditutup, dan Barnes pun keluar. Kemudian Lucy kembali ke rumah Lockwood. Sesampainya ia di sana, George langsung menanyakan Lockwood kepada Lucy. Akan tetapi, karena moodnya sedang hancur, Lucy menjawabnya dengan ketus, tidak tahu. Karena ketika ia bangun, tidak ada Lockwood di lokasi. Dan ketika ia melihat ke arah meja, tak sengaja ia melihat wajah arwah yang ia temui berada di koran. Ia pun langsung menanyakan kepada George. Ternyata arwah itu adalah artis Hollywood tahun 80-an yang sangatlah terkenal pada masanya. Dan tak lama dari itu, Lockwood pun datang. Lucy menanyakan kepada Lockwood wanita yang berada di koran ini. Tapi Lockwood meminta kepada Lucy untuk membahasnya nanti karena ia mau tidur, diakibatkan semalaman ia tidak tidur. Lucy pun mencari tahu sendiri di kamarnya sembari mengambil bunga yang ia dapatkan dari rumah sakit. Setelah itu, Lucy mencoba berkomunikasi kembali melalui media cincin milik arwah itu. Ketika sudah bertemu, arwah itu selalu berkata kepada Lucy, "Lepaskan aku." Dan tiba-tiba, What are you doing? tiba-tiba Lucy berada di kamar mandi sembari menyelam. George yang menyadarkan Lucy terheran karena Lucy bisa berada di kamar mandi. Dan ketika Lucy berada di kamarnya, ia mengingat kenangan-kenangan bersama Nori. Sampai-sampai di sini Lucy menangis. Kemudian kita diperlihatkan Lockwood dan George. Di sini George memberikan sebuah koran. Ternyata koran itu isinya adalah kasus terbakarnya rumah Nyonya Hope dikarenakan agensi Lockwood. Lockwood yang melihatnya menanggapinya malah biasa saja. Ini Lockwood orangnya bodoh amat sekali ya. Kemudian George memberitahu kepada Lockwood bahwa Lucy orangnya sangatlah aneh. George meminta kepada Lockwood untuk memecat Lucy. Tapi walaupun Lucy orangnya aneh, Lockwood tidak mau memecatnya, teman-teman. Karena kecapean habis nangis, Lucy tertidur sembari memegang cincin milik arwah itu dan tak sengaja malah menjatuhkannya. Ketika ia membuka mata, ia terkejut melihat arwah itu berada di atasnya. Lucy yang takut, ia langsung lari ke bawah untuk membangunkan Lockwood dan memberitahu Lockwood bahwa arwah itu berada di kamarnya. Ternyata arwah itu bernama Annabelle Ward, teman-teman. Lockwood yang mendengarnya sangatlah terkejut. Ia melempar sepatu bot ke arah kamar George. Ketika George terbangun, Lucy memberitahu kepada George bahwa hantu Annabelle berada di sini. Awalnya George tidak percaya. Kemudian George meminta waktu 20 detik untuk bersiap-siap. Dan ketika keluar, wow, sangat menyanjungkan sekali penampilannya. Mereka dengan perlengkapan yang sangatlah komplit bersiap menghadapi hantu Annabelle. Ketika berada di kamar Lucy, George? Second thought? mereka keheranan kenapa bisa hantu Annabelle berada di sini. Pasti ada sumbernya. Setelah itu, Lockwood menanyakan kepada Lucy apa Lucy tahu sumbernya. Ketika Lucy mengingatnya, Lucy memberitahukan kepada mereka bahwa cincin Annabelle ada bersamanya. Setelah itu, pertempuran manusia melawan hantu pun terjadi. Get behind me. Hold the chain. Kemudian Lockwood dan George menanyakan kepada Lucy kenapa ia mengambil cincin milik Annabelle. Di sini, Lucy yang bisa merasakan perasaan Annabelle, ia hendak membacanya.
Tapi sayang, Lockwood dan George menolaknya. Lucy pun langsung membujuk mereka, dan karena George sangatlah suka bereksperimen, Lucy meminta George agar dijadikan ini sebagai eksperimen saja. Karena hal tersebut, George pun mau. Dan mau tak mau, Lockwood juga pasti mau. Di sini mereka menjadikan Lucy sebagai media komunikasi dengan Annabelle. Dan ternyata di sini Lucy kerasukan arwah Annabelle. Loves me. Kemudian cincin itu diletakkan oleh Lockwood di sebuah bandul kalung. Dan di sini Lockwood memberikan sebuah surat tagihan sebesar 60.000 pound untuk ganti rugi rumah Nyonya Hawk. Mereka yang mendengarnya sangatlah terkejut. Tapi Lockwood si bodoh amat menenangkan mereka. Dia berpikir dengan menyelesaikan sebuah kasus besar, maka tagihan itu akan bisa cepat dilunasi. Tak lama dari itu, telepon rumah berbunyi. Lockwood mengira yang menelponnya itu adalah klien. Ternyata yang menelponnya adalah Barnes, teman-teman. Di sini Barnes meminta kepada Lockwood untuk memecat Lucy karena ia tak mau Debra sedikit dikecam jelek oleh masyarakat. Apalagi Lucy tidak memiliki identitas dan belum lulus ke tingkat keempat. Barnes pun langsung menutup teleponnya. Setelah itu Lockwood memutuskan untuk memecahkan kasus Annabelle karena kasus Annabelle adalah kasus besar. Jadi dengan menyelesaikan kasus itu, selain mereka mendapatkan uang banyak, agensi Lockwood juga bersih nama baiknya. Ternyata di sini mereka menuju ke sebuah perpustakaan, teman-teman, untuk mencari info tentang kematian Annabelle. Sesampainya mereka di dalam perpustakaan, di sini mereka membaca sebuah koran yang memberitakan kasus kematian Annabelle. Melalui informasi yang mereka dapatkan, mereka mencurigai orang yang membunuh Annabelle adalah kekasihnya sendiri, yaitu Hugo Black. Karena Hugo pernah ditangkap terkait hilangnya Annabelle. Dan mereka juga melihat cincin yang digunakan Annabelle sama persis dengan cincin yang diambil oleh Lucy. Tak lama dari itu, mereka didatangi oleh rival dari Lockwood, yaitu Gibbs, dengan anak buahnya. Di sini Gibbs merendahkan agensi Lockwood dan membanggakan dirinya sendiri karena kehebatannya. Karena Gibbs banyak omong dan menghina agensi mereka, Lockwood pun emosi dan mengeluarkan pedangnya. Lockwood mampu mengalahkannya hanya dengan satu gerakan saja, yang membuat pedang Gibbs langsung tertancap ke dinding. Setelah itu mereka pun pergi, teman-teman. Tapi di sini Lockwood berpisah dengan mereka karena ada urusan yang sangatlah penting. Di sini George mengajak Lucy untuk makan pizza bersama, dan mereka juga di sini curhat tentang pengalaman-pengalaman mereka di saat dulu. George menceritakan bahwa ia adalah mantan agensi Fides. Lucy yang mendengarnya sangatlah terkejut. Setelah itu, Lucy menceritakan pengalamannya bersama rekan-rekannya di saat dulu. Bahkan, ia juga menceritakan kepada George perpisahan mereka di saat menangani sebuah kasus yang sangatlah besar, sampai-sampai mengakibatkan rekan-rekannya terbunuh. Setelah itu kita diperlihatkan Lockwood yang ternyata ia mengusut kasus kematian Annabelle di sebuah TV. Dan kebetulan acara itu dilihat oleh Barnes. Barnes yang melihatnya pun sangatlah kesal kepada Lockwood karena menghina Debra yang tidak berbuat apa-apa atas kematian Annabelle. Bodohnya Lockwood di sini adalah ia memberitahu siaran itu kepada Lucy. Padahal Lucy sebelumnya meminta kepada Lockwood agar tidak menyorotnya ke media. Tapi Lockwood malah menyorotnya, sehingga Lucy pun marah melihatnya. Untuk meluapkan emosinya, ia berlatih dengan keras. Kemudian kita diperlihatkan George yang terheran-heran melihat pintu rumah terbuka.
Ia pun langsung mendekatinya. George dipius dari belakang oleh orang yang tidak dikenal. Sesampainya Lucy di rumah, Lucy merasa ada yang tidak beres. Karena pintu rumah itu dikunci, mereka pun memutuskan untuk masuk melalui jendela. Dan mereka terkejut karena mendengar suara benda jatuh dari arah bawah. Setelah itu Lockwood melawan orang tidak dikenal. Di sini Lucy berusaha mencari keberadaan George. Untung saja di sini Lucy menemukan George yang sedang terikat di sebuah gudang. Merasa terpojok, orang tidak dikenal itu langsung kabur kocar-kacir. Mereka memutuskan untuk ke gudang. Lockwood sangatlah marah sekali karena cincin itu tidak berada di kotaknya. Ia berpikir bahwa orang itu berhasil mengambil cincin tersebut. Kemudian di sini mereka dibuat heran oleh Lucy yang sendari tadi tersenyum. Padahal cincin itu hilang. Dan ternyata cincin itu berada di Lucy, teman-teman. Mereka menyimpulkan bahwa penyusup di part kedua itu mengincar cincin yang menghubungkan langsung dengan arwah Annabelle. Mereka di sini mencoba mencari sesuatu yang berada di cincin tersebut, hingga ditemukanlah kode H22115. Lucy menyimpulkan bahwa huruf H itu adalah Hugo. Namun di sisi lain, George menyimpulkan huruf H mungkin ada selain Hugo yang berkaitan dengan Annabelle. Setelah itu, Lockwood mengambil cincin tersebut dan akan dimasukkan ke dalam brankas biar cincin itu aman, teman-teman. Kemudian mereka langsung menuju ke sebuah gedung milik orang yang akan menggunakan agensi Lockwood untuk mengusir hantu-hantu yang jahat. Karena banyak agensi yang sudah mereka sewa, namun mereka semua berujung menghilang tanpa jejak, teman-teman. Aduh, serem sekali ini. Setelah berada di lift, Lucy dan George diminta untuk tenang. Karena tidak ada jalan lain. Dengan memecahkan kasus ini, mereka bisa melunasi hutang di part ke-1 senilai 60.000 pound. Oke, buat kalian yang belum nonton part ke-1 dan kedua, langsung saja cek di kolom deskripsi ya. Sesampainya mereka di ruangan milik seseorang yang bernama, kita sebut saja simpelnya John. Mereka langsung disambut oleh si John. Awalnya si John ragu dengan agensi mereka karena terkenal dengan reputasinya yang sangat buruk. John juga kenal baik dengan Deprak. Namun di sini Lockwood menenangkan John agar Deprak sebaiknya tidak tahu. Dalam negosiasi ini, Lockwood hanya meminta John untuk melunasi hutang agensi Lockwood saja senilai 60.000 pound. Untungnya teman-teman, di sini John menyepakatinya. Setelah kesepakatan itu, mereka semua langsung pulang. Di saat dalam perjalanan, Lockwood meminta George untuk mencari tahu tentang Combe Cari Hal. Ya, begitulah teman-teman, karena saya nggak bisa bacanya. Oke. Sesampainya mereka di rumah, George yang sudah mencari tahu tentang Combe Cari Hal langsung memberitahu kepada Lockwood bahwa misi ini sangatlah berbahaya karena bisa mengakibatkan mereka semua mati di sana. George memberitahu kepada mereka bahwa dulunya di situ ada seorang biarawan pemuja iblis. 30 tahun yang lalu, banyak sekali korban dalam kasus ini. Bahkan ada beberapa agensi yang mati di tempat itu. Setelah itu, telepon berbunyi. Di sini, yang mengangkatnya adalah George. Ternyata telepon itu dari Inspektur Barnes, teman-teman. Barnes meminta berbicara kepada Lucy. George pun yang mendengarnya langsung memberikan telepon tersebut kepada Lucy. Ternyata di sini Barnes meminta Lucy untuk segera pergi dan pulang karena agensi Lockwood akan difumigasi. Setelah itu Lucy turun ke bawah untuk masuk ke dalam kamar Lockwood. Saya pikir di sini akan terjadi sesuatu hal yang membuat kalian melotot.
Tapi sayangnya tidak ada. Hai. Ternyata Lucy hanya ingin mengambil sebuah kunci brankas untuk mengambil cincin milik Annabelle yang diambil oleh Lockwood. Keesokan harinya mereka bergegas ke Sidcup, London untuk mendatangi rumah John yang akan mereka amankan. Di sini mereka dijemput oleh asisten John yang bernama Ellie yang akan mengantarkan mereka ke rumah John menggunakan sebuah mobil. Dan perjalanan berbahaya mereka pun dimulai. Wow, teman-teman, ternyata rumah John rumahnya udah kayak istana aja. Pantas saja John mampu membayar agensi Lockwood dengan nilai 60.000 pound. Baru masuk saja ke rumah itu, Lucy langsung mendapatkan bisikan yang menyuruhnya pergi jika tidak ingin nyawanya hilang. Setelah itu, mereka langsung diajak oleh John untuk melihat keadaan rumah ini. Namun, di sini Ellie memberitahu kepada John bahwa Lockwood melanggar kesepakatan dengan membawa bom. Jadi gini teman-teman, mereka berdua sepakat bahwa Lockwood jangan membawa bom karena takut mengakibatkan rumahnya terbakar seperti di part ke-1 yang lalu teman-teman. Jadi seperti itu. Namun Lockwood juga tak mau kalah dengan mengatakan bahwa John juga melanggar perjanjian, sehingga hal ini impas teman-teman. Ketika Lockwood berada di rumah John, Deprak mendatangi kantor mereka. Karena melihat mereka tak membukakan pintu, asisten Barnes meminta bawahannya untuk mendobrak pintu tersebut. Setelah itu John pergi meninggalkan mereka dan akan kembali keesokan harinya. Kemudian Lucy langsung menerawang rumah John. Namun Lucy sangatlah kesulitan karena tempat ini tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Dan misi mereka pun dimulai. Ketika berada di sebuah ruangan, Lucy merasakan energi negatif yang sangatlah kuat dari ruangan tersebut. Lockwood langsung menginstruksikan untuk segera mempersiapkan diri. Mereka pun langsung membuat lingkaran benteng serta mencari apa ada ruangan rahasia di ruangan tersebut. George memberitahu kepada mereka bahwa suhu di ruangan tersebut selalu berubah-ubah. Tak lama dari itu mereka mendengar suara jeritan dan darah keluar dari atap rumah. How did it do that? Mereka heran karena benteng yang mereka pasang itu tidak mengefek sama sekali, sehingga mereka memutuskan untuk keluar. Namun sayangnya pintunya tiba-tiba menutup dan terkunci, sehingga mereka memilih untuk mencari jalan lain. Mereka dibuat terkejut karena darah itu semakin banyak. Untung saja Lucy berhasil menemukan ruangan rahasia. Karena hal tadi mereka berpikir bahwa John sebenarnya ingin menjebak mereka. Dalam perjalanan mereka, di sini mereka bertemu dengan arwah agensi yang mati di tempat ini, seolah-olah menunjukkan sebuah jalan kepada mereka. Sesampainya mereka di ruangan bawah tanah, mereka pun sadar bahwa tempat ini adalah tempat para biarawan dan agensi Matoy. Tak lama dari itu, mereka melihat sebuah bayangan biarawan. Ternyata arwah biarawan itu mampu menghipnotis Lucy sehingga Lucy hampir saja terjun ke dalam sumur.
Untung saja Lockwood berhasil menyadarkannya. Lucy memberitahu kepada Lockwood bahwa di dalam sumur itu terdapat banyak sekali mayat yang mati di tempat ini, sehingga Lockwood tak ada pilihan lain selain melemparkan bom ke dalam sumur tersebut. Akibat ledakan bom tersebut, mereka semua pingsan. Mulai dari sinilah mereka mengetahui bahwa kebenaran mengenai Annabelle. Ternyata John sangat mengenal baik Annabelle. Bahkan ia memberikan cincin itu kepada Annabelle. Kesimpulannya gini teman-teman. Kenapa John meminta agensi Lockwood untuk mengambil kasus ini? Tujuannya John adalah ingin membunuh mereka. Dan ia juga menargetkan untuk mengambil kembali cincin milik Annabelle yang mereka temukan. Nah, karena itu adalah buktinya teman-teman. Setelah itu mereka mencoba keluar dari tempat tersebut. Namun sayangnya mereka dihadang oleh Ellie dan John. Karena melihat John menggunakan senapan, Lockwood mencoba untuk negosiasi dengan John. Ia akan memberikan cincin Annabelle yang John mau. Karena hal itu, John memberitahu kepada mereka semua dan menceritakan semuanya mulai dari para biarawan yang mati di tempat ini sampai kejadian ia menguburkan mayat Annabelle di sebuah dinding. Namun karena Lockwood tidak menunjukkan cincin tersebut, John langsung menodongkan senjatanya. Karena melihat Lockwood yang terdesak, Lucy langsung menghentikan itu semua dan memperlihatkan apa yang John mau. Ternyata di sini Lucy memperlihatkan cincin milik Annabelle kepada John. Dan Lucy juga memberitahu John bahwa Annabelle ingin bertemu dengannya. Setelah itu Lucy langsung melemparkan cincin itu ke hadapan John, sehingga arwah Annabelle muncul dan ya, John meninggoy di tangan Annabelle. Lockwood yang melihat cincin itu langsung mengambil dan menaruhnya kembali ke dalam liontin yang dipegang Lucy. Dan arwah Annabelle pun menghilang. Karena bosnya meninggoy, Ellie pun langsung kabur. Tapi saat di luar ternyata tim Deprak datang untuk menangkapnya. Tak hanya itu, agensi Lockwood juga ditahan. Barnes yang melihatnya sangatlah kesal karena agensi Lockwood selalu melanggar peraturan. Lockwood langsung menceritakan kepada Barnes bahwa kasus kematian Annabelle ini disebabkan oleh John. Namun Barnes tidak mempercayainya. Karena itu Lockwood menyuruh Barnes untuk menanyakan langsung kepada Ellie yang sebenarnya terjadi. Karena Ellie mendengar semuanya teman-teman. Tak lama dari itu, rival Lockwood datang menghampiri Barnes dan memberitahu bahwa wakil komisaris datang. Barnes langsung memintanya untuk menangkap agensi Lockwood dan Barnes pun langsung menemui wakil komisaris. Tak lama dari itu, Barnes mendatangi mereka dan memberitahu mereka bahwa mereka akan dibebaskan. Barnes pun memberikan sebuah kertas untuk mereka tanda tangani. Kemudian keesokan harinya kita diperlihatkan pemakaman si John. Selesai pemakaman, ketika mereka akan pulang, mereka dihampiri oleh seorang wanita pemimpin agensi lain. Namun di sini belum dijelaskan nama agensinya. Tapi mereka semua dibuat terkejut karena wanita tersebut mengetahui seluk-beluk Lockwood, George, dan Lucy. Sayangnya, pertemuan itu tidak berlangsung lama. Sesampainya mereka di kantor, mereka merasa aneh karena Deprak menutupi kasus ini dengan alasan John mati secara alami. Sehingga agensi Lockwood lolos dari hukuman, bahkan mereka juga mendapat bayaran sehingga hutang denda itu lunas. Di sini George membawa bukti baru yang ia dapatkan di rumah John. Setelah diamati, terdapat sebuah logo yang tidak mereka ketahui. Setelah itu Lucy langsung mengambil bukti tersebut dan akan menyimpannya. Lockwood juga memberikan Lucy sertifikat kelas 4 untuk ditaruh di tempat penyimpanan.
Setelah menyimpannya di tempat penyimpanan, ketika Lucy mengambil bukti yang George dapat, tanpa sengaja sebuah tuas tertarik teman-teman. Lockwood dan George yang mendengarkan suara Lucy langsung merasa cemas dan aneh. Ternyata Lucy di sini pingsan teman-teman. Sesadarnya Lucy dari pingsannya, tiba-tiba ia menjadi lebih baik lagi dalam pendengarannya. Ia pun langsung memanggil Lockwood dan George, namun tak satu pun yang menjawabnya. Hingga ia pun langsung turun ke bawah dan hanya menemukan secari kertas yang bertuliskan Lockwood dan George sedang berburu Wright tanpa Lucy. Dalam artian Wright itu adalah hantu teman-teman. Tak lama dari itu Lucy melihat sesuatu dari balik pintu. Sehingga ia yang penasaran langsung mendekatinya. Tapi untungnya di saat ia mendekatinya, roti yang ia panggang matang teman-teman. Karena itu Lucy mengurungkan niatnya. Setelah itu Lockwood dan George datang sambil bertengkar. Mendengar kegaduhan itu, Lucy langsung menghampiri mereka sembari menanyakan kepada mereka apakah mereka berhasil memburu hantu tersebut. Lockwood dan George menjawab berhasil memburu hantu dan menyegel sumbernya, walau nyawa mereka hampir melayang. Untung saja ada grup dari Kips yang menyelamatkan mereka. Jika kalian menonton dari part ke-1, pasti kalian tahu siapa Kips itu. Ya teman-teman, Kips itu adalah saingan dari Lockwood yang dari dulu hingga sekarang masih tetap menjadi saingan yang abadi. Kemudian di saat mereka berkumpul sambil ngeteh, George memberitahu kepada Lucy bahwa ia pingsan di basement dan baru sadar selama 14 jam. Namun sayangnya di sini Lucy tidak bisa mengingat kejadian itu. Dan tak lama dari itu suara bel rumah berbunyi. Lockwood yang mendengarnya langsung mengeceknya, dan itu ternyata adalah klien yang akan mempekerjakan agensi Lockwood. Mereka adalah Sebastian dan Pamela yang beroperasi sebagai penggali kubur dan pembersihan. Mereka sedang menjalankan operasi yang sangatlah berbahaya di pemakaman Kensal Green. Karena itulah mereka membutuhkan agensi Lockwood, karena mereka berpikir bahwa agensi Lockwood sangatlah berbakat. Setelah itu Pamela langsung menjelaskan kepada mereka bahwa pemakaman Kensal Green adalah pemakaman bergengsi di London yang dikelola oleh keluarga Bickerstaff. Bahkan dulunya pemakaman ini digunakan untuk kalangan kelas atas. Namun semua berubah ketika putranya terkena skandal penggalian mayat. Nona Pamela juga memberitahu kepada mereka bahwa ada sebuah barang berharga di sebuah makam rahasia. Namun itu sangatlah angker sekali. Bahkan bisa membuat orang yang masuk ke area makam itu langsung pingsan seketika. Jadi intinya gini teman-teman, tugas mereka adalah menggali sebuah makam yang sangat angker itu, dan mereka juga akan dibantu oleh semua orang yang bekerja di makam itu, mulai dari satpam dan penjaga kuburan dan lain-lain. Karena pekerjaan yang sangat menarik dan menantang, Lockwood langsung menyetujuinya. Dalam perjalanan menuju makam, Lockwood memperingati Lucy dan George untuk berhati-hati, karena misi kali ini sangatlah berbahaya sekali. Apalagi pasti mereka juga akan bertemu dengan para pemburu pusaka. Karena bertemu dengan pemburu pusaka itu sangatlah berbahaya, jadi Lockwood memperingati kepada mereka jika bertemu dengan pemburu pusaka harus segera lari. Dan sesampainya mereka di makam, mereka disambut oleh orang-orang yang terlihat sedang demo. Setelah itu mereka langsung bergegas menemui Tuan Sebastian. Ternyata yang bekerja di makam itu sangatlah banyak sekali teman-teman. Mulai dari satpam sampai penjaga makam. Ketika bertemu dengan Tuan Sebastian, mereka semua meragukan agensi Lockwood yang terlihat muda-muda sekali. Bahkan mereka juga meminta untuk menyewa agensi Fides yang jauh lebih berpengalaman dari agensi Lockwood. Melihat itu semua, Lockwood langsung meyakinkan mereka semua bahwa agensi Lockwood tidak boleh diremehkan atau dipandang sebelah mata. Bahkan Lockwood juga meyakinkan kepada mereka
bahwa agensi Lockwood adalah agensi yang sangatlah terbaik di kota London. Untung saja di sini Lockwood berhasil meyakinkan mereka semua. Dan perburuan mereka pun yang menegangkan dimulai. Sesampainya mereka di lokasi, Lucy langsung menerawang medan yang akan mereka datangi. Namun di sini Lucy hanya merasakan sebuah getaran saja. Entah itu getaran apa. Mungkin inilah yang dinamakan getaran cinta. Setelah itu mereka langsung memasang sebuah rantai pemagaran agar lebih safety. Ketika semua sudah siap, George langsung turun ke bawah untuk memeriksa keadaan. Dan di sini Lucy yang mengawasinya. Ternyata di dalam makam tersebut terdapat sebuah peti mati yang terbuat dari besi. Namun sayangnya Lucy tiba-tiba menjadi lemah dan tidak enak badan karena merasakan sesuatu yang sangatlah berbahaya sekali. Lockwood yang melihatnya langsung menanyakan keadaannya. Namun karena Lucy menjawab baik-baik saja, Lockwood menyuruh Lucy untuk mempersiapkan jaring agar mereka bisa menyegel hantu tersebut. Bujet, ini hantu apa ikan, teman-teman? Aduh. Kalau di sini sih biasanya dukun menyegel hantu menggunakan media botol. Kalau di sana ribet banget pakai jaring. Itu ngejaringnya, itu bahan jaringnya pakai apa, teman-teman? Ketika Lockwood dan George hendak membuka peti mati itu, Lucy merasakan bahwa banyak sekali bisikan-bisikan hingga membuat tubuhnya hampir pingsan. Flies. What is that? Lucy! This isn't a coffin at all. Ternyata di dalam peti tersebut terdapat sebuah mayat yang dimana mayat tersebut sedang memegang sesuatu, yaitu cermin yang terdapat sebuah tulisan. Apakah tulisan itu? Nanti kalian juga akan tahu. Setelah itu Lockwood langsung menyuruh Lucy untuk menyegelnya menggunakan jari. Setelah penyegelan itu, di sini George merasakan keanehan. Karena Lucy dan Lockwood mendengar suara lalat, namun tidak dengan George. Lucy memperkirakan bahwa peti mati itu sudah berusia 100 tahun lebih. Dan tak lama dari itu, Tuan Sebastian datang dan mengucapkan selamat kepada mereka, serta menyuruh Lockwood untuk ikut dengannya untuk menandatangani berkas pembayaran. Seperginya Lockwood, mereka didatangi oleh Nona Pamela yang ingin bertanya kepada mereka. Namun di sini Lucy lebih tertarik untuk mendatangi sebuah makam yang batu nisannya terdapat ukiran tengkorak. Karena itulah Lucy mengingat kejadian waktu ia pingsan di part ketiga. Di saat penyelidikan peti tua itu, George tak sengaja terpleset dan tidak sengaja juga membuat jaring segel terlepas. Untung saja Lucy tepat waktu melemparkan pedangnya dan George berhasil menyegel kembali hantu tersebut. Sesampainya di basement, Lucy langsung mendatangi sebuah hantu yang tersegel di sebuah benda di part ketiga. Di sini Lucy bisa berbicara dengan hantu tersebut. Dari sinilah bakat Lucy mulai menjadi lebih baik lagi, teman-teman. Dalam perbincangan Lucy dan hantu itu memberitahu kepada Lucy bahwa Lockwood mempunyai rahasia. Dan hantu itu meminta kepada Lucy untuk melepaskannya.
karena hantu itu akan menunjukkan sesuatu dan akan mengajari Lucy beberapa hal lagi. Lucy mulai berpikir bahwa ia sudah gila karena ia bisa berbicara dengan hantu, sehingga ia pun langsung menutup kembali segel tersebut agar hantu itu tidak bisa berbicara kembali. Di sisi lain kita diperlihatkan Lockwood dan George sedang bertengkar karena jikalau Lucy tidak tepat waktu, George bisa terbunuh di sana. Di saat Lockwood dan George sedang bertengkar, Lucy datang sembari membawa benda yang di dalamnya terdapat hantu yang disegel. Lucy memberitahu kepada mereka bahwa hantu yang berada di tempat ini bisa berbicara dengannya. Namun Lockwood tidak mempercayainya. Karena selama ini yang bisa berbicara dengan hantu hanyalah almarhumah Marissa Fides. Lockwood berpikir bahwa Lucy sedang keracunan. Namun di sini Lucy meyakinkan kepada mereka bahwa ia baik-baik saja dan ini semua adalah nyata. Lucy menceritakan hantu itu memberitahu Lucy bahwa Lockwood merahasiakan sebuah ruangan di mana ruangan tersebut terdapat sebuah hantu tipe 3. Hantu tipe 3 ini sangatlah berbahaya sekali. Lockwood yang mendengarnya sangatlah marah. Bahkan Lockwood memperingati Lucy untuk tidak membahas ini sembari membentak Lucy. Jika tidak, Lucy akan dikeluarkan dari agensi Lockwood. Kemudian karena merasa bersalah kepada Lucy, Lockwood langsung mendatangi Lucy untuk mengobati lukanya dan meminta maaf atas kejadian tadi. Ketika Lockwood mengobati Lucy, Lockwood berbicara jujur kepada Lucy bahwa memang benar di rumah ini terdapat hantu tipe 3 dan Lockwood juga mempercayainya. Dari sinilah Lucy merasa senang. Tapi sayangnya pasti kalian berpikir bahwa akan terjadi sebuah adegan aduhai. Tapi sayangnya itu hanyalah pikiran kalian saja. Setelah itu Lockwood mengajak Lucy untuk meminta maaf kepada George. Namun ketika mendatangi kamar George tidak ada di kamarnya. Yang ada terdapat sebuah kertas yang bertuliskan arti dari yang ada di cermin yang dipegang mayat yang ditemukan mereka. Ternyata di sini George mendatangi tempat hantu yang disegel tadi, teman-teman. Walau dengan rasa takut yang amat tinggi, George di sini berniat menyelidiki semuanya dengan berani. Namun sayangnya tiba-tiba Inspektur Barnes datang dan menduga bahwa George akan mencuri cermin pusaka. Tak lama dari itu, grup Kips pun datang. Untung saja di sini Lockwood datang tepat waktu. Ya, kalian pasti tahu lah gimana jadinya kalau musuh persaingan sudah bersatu. Pastilah mereka berdebat. Kips memberitahu kepada Lockwood bahwa misi penyelidikan ini sudah diserahkan kepada grup Kips. Jelas Lockwood yang mendengarnya langsung menyangkalnya, karena yang berhasil menyegel hantu ini adalah agensi Lockwood, bukannya mereka. Dan yang tahu lebih dalam lagi tentang ini jelas agensi Lockwood. Untung saja di sini George sudah mempelajari semuanya. Jadi di sini George dengan mudah menjelaskan semua tentang kasus ini, mulai dari peti mati yang terbuat dari besi, kematian Tuan Edmund Bickerstaff, cermin, dan lain-lain. Jadi grup Kips dibuat tak berkutik olehnya. Bahkan George juga menunjukkan sebuah bukti kepada mereka bahwa orang kaya zaman dulu sering memberikan tanda di barangnya, agar ketika dicuri nanti bisa ditemukan dengan mudah untuk mencarinya. Melihat perdebatan itu, Inspektur Barnes pun langsung memutuskan bahwa kasus ini diserahkan kepada mereka agar mereka bisa bekerja sama dengan baik. Dengan perasaan berat hati, mereka pun harus menerimanya. Setelah itu, agensi Lockwood keluar. Namun ketika mereka semua hendak pergi, grup Kips menghentikannya dari belakang dan membuat kesepakatan kepada Lockwood bahwa yang berhasil menemukan cermin yang hilang itu duluan, itulah yang menang. Dan hukuman bagi yang kalah adalah mereka harus bubar. Karena egonya diusik, Lockwood dengan berat hati menyetujuinya. Diperlihatkan Lucy yang sedang memandangi sebuah benda. Entah itu benda apa, yang jelas di dalamnya terdapat hantu yang sangatlah kuat sekali. Seperti yang kalian tahu di part sebelumnya.
Lucy selalu memikirkan perkataan yang dilontarkan hantu tersebut. Tak lama dari itu, Lockwood datang menghampiri Lucy sembari menyapa. Di sini Lockwood menenangkan Lucy agar tidak mencemaskan perkataan dari hantu yang berada di wadah tersebut. Setelah itu George datang untuk ngopi, namun sayangnya Lockwood melarangnya karena mereka akan pergi ke pemakaman untuk mencari tahu kembali siapa dalang dari pencurian cermin kematian. Hingga mereka berdua pun bertengkar. Singkat cerita, mereka semua sudah tiba di pemakaman. Ketika mereka sedang jalan menuju makam, tim Kipps datang sembari mengejek Lockwood. Namun di sini Lockwood tidak menanggapinya karena mereka ingin menyelidiki kasus hilangnya cermin kematian. Sesampainya di TKP, Lockwood bertemu dengan Sebastian dan Pamela. Di sini, Sebastian memberitahu kepada Lockwood bahwa Debrak sedang menyelidiki kasus ini. Singkatnya, ketika sudah sampai di dalam, George langsung menyelidiki di sekitaran mayat yang kemarin mereka segel untuk mencari titik terang dari kasus ini. Untung saja di sini George menemukan sebuah pin milik agen senior yang bekerja sama dengan pemburu pusaka atau pemburu harta karun. Setelah itu George memilih berpisah dari mereka dan menuju ke sebuah sungai. Sesampainya di sungai, tanpa sengaja George menemukan jejak kaki yang berakhir di sisi sungai. Ketika George mendekati, tak lama dari itu Lockwood dan Lucy datang menghampiri George. Ternyata Lockwood mengenali mayat tersebut. Dia adalah senior Lockwood pada saat dulu di saat Lockwood masih cupu-cupunya. Kemudian kita diperlihatkan tim Debrak datang untuk melakukan pengangkatan mayat. Ternyata nama dari mayat itu adalah, kita sebut saja Danny. Dari analisis tim Debrak, Danny meninggoy karena dibunuh oleh seseorang dari pemburu harta karun. Setelah itu, Agent Lockwood langsung pergi dari TKP. Namun di sini mereka berpisah dan Lockwood Lucy akan mencari cermin, kemudian George akan ke sebuah tempat, kita sebut saja tempat itu adalah perpustakaan, untuk mencari informasi tentang pemburu harta karun. Ketika George sampai di perpustakaan, George datang terlambat karena perpustakaan itu sudah penuh dan George tidak boleh masuk. Terpaksa George harus pergi dengan tangan kosong. Tapi untung saja ketika dalam perjalanan pulang, George bertemu dengan Nona Pamela. Yang dimana Nona Pamela juga adalah orang yang penting di perpustakaan itu. Jadi, syukurnya George bisa masuk dengan leluasa di dalam perpustakaan itu. Di malam harinya, kita diperlihatkan Lockwood dan Lucy pergi ke sebuah tempat, di mana tempat itu adalah tempat pemburu harta karun kenalan Lockwood. Namun di sini Lucy tidak setuju untuk menghampiri pemburu harta karun itu karena pemburu harta karun sangatlah berbahaya sekali. Namun Lockwood meyakinkan Lucy bahwa pemburu harta karun yang akan mereka temui itu adalah orang yang sangatlah baik. Ketika Lucy tertinggal jauh di belakang Lockwood, Lucy melihat bayi di tepian sungai. Tanpa Lucy sadari itu adalah hantu. Dan ketika Lucy hampiri bayi tersebut, kemudian ibu dari hantu bayi tersebut mengejar Lucy hingga Lucy terjatuh. Ternyata itu adalah ulah dari pemburu harta karun kenalan Lockwood. Kita sebut saja namanya Flo. Karena namanya susah sekali teman-teman untuk saya sebutkan. Di sini Lucy sempat berdebat dengan Flo. And really good. Girl, actually, reason these are worth anything is because she was so rare. Oh, just The go. world that made women give their babies away. Hingga Flo hampir saja pergi. Untung saja Lockwood berhasil mencegahnya. Dan di sini Lockwood akan memberitahu sebuah tempat jual harta karun yang lebih mahal dari pasar gelap. Namun
Dengan gantinya, Flo harus memberitahu tentang Danny. Kemudian kita diperlihatkan George yang sedang mencari tahu informasi. Di sini George mendapatkan informasi tentang seorang wanita yang bernama Mary Dulac yang kematiannya berkaitan dengan Tuan Bickerstaff di saat pesta waktu itu. Setelah itu Nona Pamela menawarkan George untuk makan malam bersama di rumahnya. Ya, tentu saja George tidak akan menolak. Dengan wajah polosnya George menerima tawaran tersebut dan mereka pun langsung pergi. Setelah itu kita diperlihatkan Lockwood juga sedang makan malam bersama dengan Lucy dan Flo di sebuah kafe. Ternyata di sini Flo kenal baik dengan Danny. Bahkan dulu Danny pernah mengajak Flo berkencan. Kemudian Flo meminta kepada Lockwood untuk tidak melanjutkan penyelidikannya karena sangatlah berbahaya sekali. Lockwood bisa diincar bahkan dibunuh oleh Jack Carver. Namun di sini Lockwood dengan keras kepala tetap ingin melanjutkan penyelidikan tersebut. Jadi Flo terpaksa memberitahu Lockwood cara untuk bertemu dengan Jack Carver dengan cara menulis surat untuk Jack Carver dan menempelkannya di dinding kafe tersebut. Dengan cara itu Lockwood akan bertemu dengan Jack Carver di rumah Lockwood. Flo juga memberitahu rekan kerja Jack Carver yaitu Julius Wickman. Namun Flo memperingatkan Lockwood untuk tidak mencari masalah dengannya. Walaupun Lockwood tidak dibunuh oleh Jack Carver, namun Wickman bisa saja membunuh Lockwood dimanapun ia mau. Setelah itu Lockwood memberikan sebuah pin kepada Flo. Kemudian di saat George makan malam bersama Nona Pamela, George menanyakan kepada Nona Pamela apakah ketika melihat cermin itu ada hal-hal yang mengerikan. Ternyata Nona Pamela juga melihat hal yang mengerikan di dalam cermin kematian tersebut. Karena melihat jam yang sudah larut malam, George pamitan kepada Nona Pamela untuk pulang. Pasti di sini kalian berpikir yang macam-macam. Jelas otak kalian ngeres sekali kalau misalkan mikir seperti itu. Kemudian kita diperlihatkan Lockwood dan Lucy yang berjalan kaki. Lucy meminta kepada Lockwood untuk tidak ke rumah Wickman karena mereka bisa saja terbunuh di sana. Namun Lockwood menenangkan Lucy agar tidak cemas karena tidak ada jalan lain untuk menemukan cermin kematian jika tidak ke rumah Wickman. Sesampainya di rumah Wickman, Lockwood dan Lucy mulai mencari keberadaan cermin kematian. Namun di sini Lucy kesulitan untuk mendengarkan suara dari cermin kematian karena di sini banyak sekali suara-suara hantu-hantu dari luar sana. Hingga mereka menemukan sebuah kotak yang ternyata isinya adalah boneka. Namun ketika ingin melanjutkan perjalanan, Lockwood mendengar suara mesin yang menandakan adanya Wickman. Lockwood meminta kepada Lucy untuk bersembunyi karena Lockwood akan mengecek keadaannya. Ternyata itu hanyalah seorang bocah anak dari Wickman. Lockwood yang melihatnya mengatakan kepada anak tersebut bahwa ia kehilangan benda di sekitaran sini dan yang hilang itu adalah cermin. Kemudian Lockwood menanyakan kepada anak itu apakah melihat sebuah cermin di sini. Namun sayangnya tak lama dari itu istri Wickman datang. Talk to strangers. You must be... Untung saja Lucy sudah bersembunyi. Kalau misalkan tidak, ya Lucy juga ikut tertangkap. Kemudian kita diperlihatkan George yang sudah lelah hingga ia ketiduran. Namun baru saja menutup mata, kemudian kita diperlihatkan Lockwood yang sudah sadar namun dalam keadaan terikat. Melihat Lockwood sadar, Wickman langsung bertanya kepada Lockwood dari agensi mana. Lockwood menjawab bahwa ia adalah seorang pencuri. Namun sayangnya Wickman tidak mudah dibodohi. Wickman tahu kalau Lockwood mengincar cermin kematian sama seperti agensi Fides. Karena sebelumnya agensi Fides juga sudah datang kepadanya menanyakan hal yang sama. Wickman meminta Lockwood untuk jujur.
Jika tidak, wajah Lockwood akan digambar dengan gambar yang indah di wajahnya menggunakan pulpen yang sangat aduhai. Namun hal itu tidak berpengaruh kepada Lockwood, hingga Wickman pun langsung mengambil sebuah pisau. Your wrists were slashed with your own knife. Let's start with that then. Lockwood jujur kepada Wickman bahwa ia selalu bekerja sendirian. Mendengarkan hal itu, Wickman langsung mengaktifkan mesin yang sangat merepotkan bagi Lockwood. Kemudian kita diperlihatkan Lucy yang sedang mencari cermin kematian, dan di sini Lucy akhirnya menemukan keberadaan dari cermin kematian tersebut. Namun sayangnya anak Wickman melihatnya. Dan di sini Lucy dengan santai dan tidak takut langsung mendekati anak tersebut dan meminta tolong kepadanya. Namun sayangnya dari arah belakang istri Wickman langsung menyetrum Lucy. What is it? Setelah itu Wickman menanyakan kepada Lockwood apakah ia mengenalnya. Namun Lockwood menjawab tidak, hingga Wickman pun akan membunuhnya. Namun Lockwood langsung menghentikan dan meminta kepada Wickman untuk tidak menyakitinya. Jika ingin sakiti, sakiti saja Lockwood. Waduh, Lockwood sangatlah bijaksana sekali. Ketika Lucy sadar, Lucy langsung menyiram Wickman dan istrinya menggunakan minyak, serta ia pun langsung mengancam keduanya. Jika maju satu langkah saja, Lucy akan melempar korek yang dipegangnya. Setelah itu Lucy langsung melepaskan Lockwood dan akhirnya mereka pun bebas. Setelah itu kita diperlihatkan George yang masih terngiang-ngiang sambil menatap sebuah kopi. Nikmat. Namun ketika George melihat ke arah jendela, akibatnya tangan George terluka dan tak lama dari itu Lucy dan Lockwood pulang. George langsung menanyakan cermin kematian kepada Lockwood dan Lucy, namun tak lama dari itu pintu rumah ada yang mengetuk-ngetuk. Ternyata itu adalah Carver. Lockwood langsung meminta kepada Lucy dan George untuk bersiap-siap, dan ketika pintu dibuka, ternyata di sini Carver sudah dalam keadaan sakarat. Dalam keadaan sakarat ini, Carver memberitahu kepada mereka bahwa cermin kematian itu sangat amat mengerikan sekali. Kalian harus menjauhinya, atau kalian akan ikut bersama Carver. Tak lama dari itu, ambulan Deprak datang untuk mengamankan situasi. Di sini, Barnes bicara kepada Lockwood bahwa kasus ini akan diserahkan kepada agensi Fides karena agensi Lockwood tidak memiliki pengamanan yang sangat kuat. Dikarenakan kasus ini sangatlah berbahaya sekali untuk mereka. Mereka akan menghadapi penjahat yang sesungguhnya. Barnes tidak ingin mereka bertiga terbunuh karena menangani kasus tersebut. Ternyata Barnes melakukan semua itu selama ini dikarenakan mereka bertiga sangatlah istimewa sekali baginya. Keesokan harinya Lockwood menanyakan kepada George kenapa jendela ini kok bisa pecah. George berbohong kepada Lockwood bahwa jendela ini pecah dikarenakan ditabrak burung. Setelah itu, George memberitahu kepada mereka semua bahwa Tuan Bickerstaff itu adalah seorang dokter sekaligus psikiater yang sangatlah dihormati pada masanya. Pada saat itu, Tuan Bickerstaff mengadakan perkumpulan rahasia dengan bertujuan untuk menciptakan teknik baru, hingga terciptalah cermin kematian. Dalam perbincangan itu, hantu yang berada dalam wadah itu berbicara kepada Lucy. Akhirnya kalian sadar juga. Di sini hantu itu memberitahu rahasia kepada Lucy, dan hantu itu juga ingin membuat kesepakatan kepada mereka bahwa ia akan membantu mereka untuk mendapatkan cermin kematian dengan syarat kalian harus melepaskan hantu tersebut dari wadah yang menyegelnya. Karena melihat itu, Lockwood dan George akhirnya percaya kepada Lucy bahwa Lucy bisa berbicara dengan hantu.
Kemudian mereka segera bergegas dan berkemas-kemas untuk melakukan penyelidikan. Tak lupa Lucy juga membawa hantu tersebut ke dalam penyelidikannya. Dan perjalanan mereka ke rumah Tuan Bickerstaff dimulai. Sesampainya di dalam rumah Tuan Bickerstaff, hantu itu bilang kepada Lucy untuk berhenti dan biarkan mereka berdua masuk terlebih dahulu. Karena di sini hanya Lucy yang bisa berbicara dengannya. Jadi mereka berdua bisa dibuang. Namun Lucy tidak mau, dan di sini Lucy memutuskan untuk masuk sendirian ke dalam. Lucy meminta kepada Lockwood dan George untuk menunggu di luar. Namun mereka berdua tidak mau karena ini sangatlah berbahaya sekali bagi Lucy. Lucy meyakinkan mereka bahwa ia akan segera kembali, dan jika dalam waktu 15 menit Lucy tidak kembali, mereka harus segera menyusulnya. Ketika sudah jauh dari Lockwood dan George, hantu itu meminta kepada Lucy untuk membuka segelnya, dan hantu itu akan memandu Lucy untuk mendapatkan dokumennya. Namun Lucy tidak percaya kepada hantu tersebut dan meminta hantu tersebut untuk memandunya dari dalam wadah saja. Hantu itu memberitahu kepada Lucy bahwa cermin kematian disimpan di balik pintu yang tertutup. Sesampainya di depan pintu yang dimaksud, hantu tersebut bertanya kepada Lucy apa yang Lucy rasakan. Lucy merasakan jejak cerutu, minuman, dan pria. Hantu itu memberitahu kepada Lucy bahwa itu adalah ruang makan, dan Lucy harus segera memasukinya. Ketika sudah berada di dalam, Lucy merasa aneh, karena itu bukanlah meja makan, melainkan itu adalah meja operasi. Ketika Lucy memegang meja tersebut, Lucy merasakan jeritan karena digergaji dan darah menetes dari meja tersebut. Hantu itu meminta kepada Lucy untuk membuka segelnya dan ia akan memandunya. Namun di sini Lucy tetap tidak mau sebelum hantu itu membantu menemukan dokumen yang Lucy cari. Hantu itu memberitahu kepada Lucy bahwa di bawah ruangan ini ada ruangan rahasia dan di meja operasi tadi ada pemicu untuk membuka ruangan tersebut. Di luar, Lockwood dan George merasa tidak tenang. Mereka takut Lucy kenapa-napa karena George dan Lockwood tidak tahu apa yang hantu itu bicarakan kepada Lucy. Lockwood merasa resah dan memutuskan untuk menyusul Lucy. Ternyata ketika pintu itu terbuka, Lucy melihat ada tangga yang menuju ke ruangan rahasia di bawah tanah. Lucy memutuskan untuk masuk ke dalam ruangan tersebut. Sesampainya di dalam ruangan tersebut, tiba-tiba sentri yang Lucy bawa rusak. Dan kemudian Lucy menyalakan lentera untuk penerangan yang saya sendiri tidak tahu teman-teman lentera itu dapat dari mana. Ketika Lucy sedang mencari dokumen, hantu yang bersama Lucy memberitahu Lucy bahwa hantu-hantu di sini sudah mulai merasakan keberadaan mereka. Dan hantu itu meminta kepada Lucy untuk segera menggeledah tempat ini dan segera mendapatkan dokumennya. Ketika Lucy sudah menemukan dokumen tersebut, Where are you? Lucy! sayangnya di sini Lucy terlambat karena semua hantu sudah muncul dan pintu keluar tiba-tiba terkunci. Karena panik, Lucy langsung berteriak meminta pertolongan. Lockwood dan George yang mendengar suara Lucy meminta tolong langsung mencari keberadaannya. Sesampainya di ruangan operasi, Lockwood melihat pintu jebakan dan mendengar suara Lucy ada di dalamnya. Lockwood mencoba untuk mendobrak pintu tersebut, namun sayangnya tidak bisa. Untung saja di sini George menemukan pemicu untuk membuka pintu tersebut. Coming. Ya, untung saja Lockwood dan George berhasil tepat waktu menyelamatkan Lucy. Sesampainya di rumah, George segera memeriksa dokumen tersebut dan di sini Lockwood melihat jejak kaki yang masuk ke dalam rumahnya. Ternyata itu adalah Flo. Rupanya dahulu Lockwood pernah memberikan kunci rumahnya kepada Flo.
Di sini, mereka sedikit berbincang membahas kematian Carver. Tak lama dari itu, George masuk dan Lockwood memperkenalkan Flo kepada George. Tapi di sini, sayangnya Flo harus segera pergi. Dan Flo juga mengatakan kepada mereka bahwa ia akan menunggu mereka di dermaga Salter jam setengah 12 malam. Kemudian George mengajak Lucy dan Lockwood ke kamarnya untuk menjelaskan dokumen yang mereka dapatkan dari rumah Tuan Bickerstaff. Di sini, George memberikan sebuah gambar yang aneh kepada mereka, yang dimana gambar tersebut adalah resep membuat cermin kematian. George meminta kepada Lucy agar hantu yang berada di dalam wadah menerjemahkan gambar tersebut. Namun sayangnya, Lucy sedang tidak berbicara dengan hantu itu, teman-teman. Jadi, George terpaksa harus memutuskan untuk menerjemahkannya bersama Nona Pamela. Di sini Lockwood sempat ragu, teman-teman. Namun, George meyakinkan Lockwood jika Nona Pamela dapat dipercaya. Karena sebelumnya, George pernah makan malam bersama Nona Pamela di apartemennya. George memberitahu kepada mereka bahwa Mary Dulac pernah menulis sebuah buku. Buku ini ada kaitannya dengan semua yang terjadi saat ini. Namun, buku ini ada di dalam perpustakaan hitam di kantor Fides. Tapi sayangnya untuk masuk ke dalam perpustakaan hitam ini sangatlah sulit sekali. Untung saja Lucy memberikan sebuah surat yang isinya adalah undangan kepada agensi Lockwood karena nanti malam akan ada acara ulang tahun Fides yang ke-50 tahun di kantornya. Lockwood meminta kepada George untuk menerjemahkan gambar tersebut secepatnya dan mereka akan datang ke pesta tersebut serta akan mengambil buku Mary Dulac. Lockwood juga meminta kepada Lucy untuk membeli gaun yang disarankan Flo. Sepulangnya Lucy membeli gaun, Lucy bertemu dengan Kipps. Di sini Kipps membujuk Lucy untuk masuk ke dalam agensi Fides. Namun Lucy menolaknya. Karena jika kalian melihat dari part ke-1, pasti kalian tahu alasannya. Kipps memberikan waktu kepada Lucy untuk berpikir. Ternyata Lockwood melihat Lucy dan Kipps dari atas rumahnya. Nampaknya di sini Lockwood sepertinya cemburu melihat kejadian tersebut, teman-teman. Sesampainya di rumah, George memberitahu Lucy bahwa Pamela akan datang ke rumah. Lucy sempat meledek George dan setelah itu masuk ke dalam kamarnya. Tak lama dari itu, Pamela datang. Singkat cerita di malam harinya, di sini Lucy berdandan untuk mempercantik dirinya. Kalau dilihat-lihat, Lucy kalau dandan sangat cantik banget ya teman-teman. Jadi cinta nih Mimin. Tak lama dari itu, Lockwood mengetuk pintu dan meminta untuk masuk ke dalam. Aduh, ketika mereka bersatu, sangat serasi sekali ya. Apalagi Lucy yang cantik dan di sampingnya Mimin pasti akan menjadi pasangan yang serasi sekali. Canda Lucy. Kemudian mereka pergi ke pesta menaiki taksi. Sesampainya di pesta, Lucy terpukau melihat sumber yang dijadikan tiang di kantor Fides. Tak lama dari itu, orang-orang berpengaruh di Fides melihat Lucy dari atas, sehingga di sini Lucy menjadi salting. Setelah itu, Lockwood mengajak Lucy untuk berkeliling. Tapi sayangnya Lucy menolak karena ia ingin pergi ke toilet. Ketika Lucy pergi ke toilet, Lucy melihat Kipps dan memutuskan untuk menghindarinya. Tak jauh dari Kipps, ketika Lucy melihat sumber yang dipajang di dinding, Lucy dihampiri oleh Nona Penelope atau Nona Fides. Di sini kita sebut saja Nona Fides ya teman-teman. Nona Fides masih membuka peluang untuk Lucy masuk ke dalam agensi Fides. Bukan karena Kipps yang memberitahu Nona Fides, tapi karena di sini Lucy sangatlah istimewa sekali. Ternyata Nona Fides sudah melakukan riset mulai dari ketika Lucy masih berada di agensi Jacob sampai sekarang. Di sini Nona Fides memahami perasaan Lucy karena Nona Fides merasa Lucy lebih nyaman bersama Lockwood. Karena dulu Nona Fides juga pernah mengalami hal serupa. Setelah itu Nona Fides pun pergi. Tak lama dari itu, Lockwood datang dan menanyakan kepada Lucy apa yang dia bicarakan. Namun Lucy mengalihkan pembicaraan.
Kemudian mereka pergi menuju ke perpustakaan hitam. Selama dalam perjalanan ini, Lockwood selalu menanyakan apa yang Lucy bicarakan bersama Nona Fides. Lockwood tahu bahwa Nona Fides memberikan Lucy pekerjaan. Di sini Lucy sempat bingung kenapa Lockwood bisa tahu. Ternyata di sini Lockwood tahu karena waktu itu Lockwood melihat Lucy bertemu dengan Kipps pada saat Lucy pulang membeli gaun. Tapi di sini Lucy meyakinkan kepada Lockwood bahwa ia tak akan pergi meninggalkan agensi Lockwood. Ya jelaslah, ya namanya juga sedikit demi sedikit kan mulai ada perasaan. Dengan peta yang digambar George, Lockwood dan Lucy berhasil menemukan perpustakaan hitam. Bahkan George juga menuliskan sandi yang ia ketahui dari Nona Pamela untuk masuk ke dalam perpustakaan itu. Sesampainya di dalam perpustakaan tersebut, mereka segera mencari buku salinan yang ditulis oleh Mary Dulac. Namun ketika mereka sudah mendapatkan buku tersebut, tiba-tiba Nona Fides dan seorang pria masuk ke dalam perpustakaan hitam. Sehingga mereka berdua harus segera bersembunyi. Repaired and test. Setelah Nona Fides keluar, sayang seribu sayang, peta yang digambar George di sini ditemukan oleh pria yang bersama Nona Fides tadi. Di sini kita belum diberitahu siapa nama pria tersebut. Setelah itu pria itu mulai mencari keberadaan penyusup. In a hurry. Sayang sekali Lockwood ditemukan oleh pria tersebut. Di sini Lockwood bicara kepada pria tersebut bahwa Lockwood adalah seorang tamu yang tersesat sampai ke sini. Ya masa iya ya, tapi pria ini menunjukkan peta yang ia temukan sehingga Lockwood tidak bisa mengelak lagi. Untung saja Lucy berhasil menyelamatkan Lockwood sehingga mereka berdua berhasil kabur. Pria tersebut langsung memberitahu kepada keamanan bahwa ada pembobolan di perpustakaan hitam. Sehingga para keamanan agensi Fides mulai memperketat penjagaan. Untung saja di sini Lockwood memiliki ide gila untuk mengaktifkan penyiraman air garam. Sehingga mereka berdua bisa kabur. Tapi sayangnya kejadian tersebut dilihat oleh Kipps. Ya, Kipps malah lihatlah. Diperlihatkan George yang sudah sampai di dermaga Salter dengan perasaan cemas yang berlebih sembari melihat jam di tangannya. Kemudian kita diperlihatkan Lucy dan Lockwood yang sedang berada di dalam taksi dengan perasaan cemas karena sebelumnya mereka sedang dikejar-kejar oleh keamanan agensi Fides. Lucy memberitahu Lockwood bahwa Nona Fides memberikan sebuah kotak kepada pria yang mereka temui di perpustakaan hitam, di mana kotak tersebut terdapat simbol yang George temukan di kacamata Fairfax. Kemudian kita diperlihatkan George yang sedang berjalan kaki di dermaga Salter. Flo memberitahu George agar jangan terlihat seperti orang yang mencurigakan karena wingman sudah menyebar anak buahnya di mana-mana. Tak lama dari itu Lockwood dan Lucy datang. George langsung memberitahu kepada mereka bahwa lelang akan segera dimulai. Namun sayangnya anak buah wingman ada di mana-mana. Flo mengatakan kepada mereka bahwa di London tidak hanya ada jalan darat. Setelah itu Flo langsung menyuruh mereka untuk mengikutinya. Dan perjalanan mereka yang sangat merepotkan pun dimulai. Sesampainya mereka di lokasi, Flo memberitahu gang lokasi tempat lelang itu berada. Mereka harus masuk melalui pintu belakang untuk sampai ke basement, karena itu adalah jalan yang paling aman untuk mereka lewati. Tak hanya itu, Flo juga memberi hati kepada mereka untuk memberi kabar jika mereka sudah mendapatkan cermin kematian. Flo juga meminta kepada mereka agar ada satu orang yang tinggal di perahu untuk membantunya. Di sini George mengalah dan langsung memberikan alat-alat tempur yang mereka butuhkan. Flo juga memperingatkan mereka untuk berhati-hati karena musuh yang akan mereka hadapi lebih kejam daripada hantu.
Setelah menemukan pintu yang Flo katakan, mereka langsung masuk ke dalam serta bersiap-siap untuk menghadapi musuh yang akan menerjang. Namun ketika membuka pintu selanjutnya, pintu tersebut terkunci. Tak lama dari itu, mereka mendengar suara orang yang mendekat. Lockwood dan Lucy langsung bersembunyi. Namun, pedang Lucy terlihat oleh salah satu anggota Wingman. Untung saja itu adalah anggota Deprak yang sedang menyamar menjadi anak buah Wingman. Di sini tidak disebutkan namanya, tapi orang tersebut akan sangatlah berjasa sekali bagi Lockwood dan Lucy. Di sini kita sebut saja namanya Tuan Alec. Tuan Alec memerintahkan mereka untuk segera keluar jika ingin selamat. Karena di luar sana sudah ada 30 anak buah Wingman yang sudah bersiap membunuh mereka semua. Tuan Alec juga memberitahu mereka bahwa di arah sana ada pintu yang langsung menuju ke dermaga. Setelah itu Tuan Alec pergi sembari mengatakan, hanya ini yang bisa saya bantu, selebihnya tanggung sendiri. Setelah itu Lockwood dan Lucy mengintip melalui pintu. Ketika anak buah Wingman sudah pergi, mereka pun langsung keluar. Ketika Lucy menemukan pintunya, Lockwood berubah pikiran. Ia memutuskan untuk tidak pergi. Lucy meminta kepada Lockwood agar tidak bertindak bodoh, karena ini sangatlah berbahaya sekali. Tak lama dari itu, mereka mendengar suara orang yang mendekat. Hingga Lockwood dan Lucy memutuskan untuk masuk kembali ke dalam ruangan sebelumnya. Lockwood mengintip melalui pintu, dan di sini juga Lockwood melihat orang-orang yang memakai jubah berkumpul serta disambut langsung oleh Wingman. Dan di sini Lucy sangatlah marah sekali kepada Lockwood karena Lockwood selalu bertingkah bodoh seperti ini. Lockwood terlalu terobsesi sampai-sampai menghiraukan nyawanya sendiri. Lucy tahu bahwa Lockwood itu sebenarnya penakut. Jangankan melawan musuh, karena Lucy ditawari kerja oleh agensi Vide saja Lockwood sudah panik. Di sini Lockwood langsung menenangkan Lucy agar tidak panik, karena bagaimanapun mereka harus mendapatkan cermin kematian. Setelah itu Lockwood memberikan Lucy sebuah jubah sembari memohon kepada Lucy. Kemudian kita diperlihatkan George dan Flo yang sedang menunggu di perahu. Untung saja cuaca sedang berkabut, jadi anak buah Wingman tidak akan melihat mereka. Flo yang melihat George panik langsung menenangkannya. Tak lama dari itu Flo mendengar suara, "George, kamu di mana? Dengan siapa?" Kemudian kita diperlihatkan Lockwood dan Lucy yang sudah memakai jubah. Di sini mereka menyamar menjadi pembeli agar bisa masuk ke ruangan lelang. Lockwood dan Lucy dikawal oleh anak buah Wingman. Selama perjalanan ke tempat lelang, Lockwood meminta kepada Lucy untuk tenang. Sesampainya di pintu masuk, mereka berdua disambut oleh istri Wingman. Karena Wingman sudah berada di ruangan lelang. Sesampainya di dalam, Wingman sudah memulai lelangnya. Di sini Wingman memperlihatkan semua sumber yang ia dapatkan. Namun, semua orang tertarik pada cermin kematian saja. Apa spesialnya cermin kematian ini coba? Padahal kan banyak orang yang terbunuh karena cermin kematian. Apa mungkin mereka yang menginginkan cermin kematian itu adalah dukun santet? Setelah itu Wingman memperlihatkan cermin kematian kepada mereka semua. Istri Wingman menjelaskan betapa spesialnya cermin kematian ini. Karena cermin kematian ini berhasil membuat para pekerja Deprak resah. Ketika cermin itu dibuka, cermin kematian langsung mengeluarkan suara yang sangat bising. Di sini Lockwood memberikan peledak kepada Lucy. Setelah itu Lockwood akan mengikuti lelang. Wingman menyuruh anak-anak untuk maju ke depan sebagai tester keaslian cermin kematian. Waduh, kejam sekali Wingman ini. Memang dasarnya psikopat ini. Setelah itu Wingman langsung membuka harga mulai dari 50.000 pound. Di sini ada seseorang yang akan membeli dengan harga 500.000 pound. Setelah itu Wingman menawarkan 520.000 pound. Jika tidak, maka cermin kematian akan diserahkan kepada orang tersebut. Hingga Lockwood ikut menawarnya dengan harga 520.000 pound.
Padahal di sini Lockwood tidak memiliki uang sebesar itu. Kemudian orang misterius itu menawar lebih tinggi dari Lockwood hingga perang harga pun terjadi. Karena melihat itu, istri Wingman membisikkan kepada Wingman hingga Wingman meminta kepada mereka berdua untuk maju ke depan agar bisa membuktikannya. Dengan terpaksa Lockwood harus maju. Nah lo, paniklah, masa enggak? Di sini Lucy berusaha menyalakan peledak, namun sayangnya koreknya tidak mau nyala. Di saat Lockwood tertangkap, untung saja Lucy berhasil menyalakan peledak tersebut. Get him, puppy, and now, Leah. She has to be here somewhere. Lockwood dan Lucy berhasil kabur, namun mereka berdua dikejar oleh Wingman dan anak buahnya. Sayangnya mereka malah menemukan pintu yang terkunci, hingga Wingman dan anak buahnya berhasil mengepung mereka. Di sini Wingman curiga kepada Tuan Alec karena Lockwood selalu menatapnya, hingga Wingman menyuruh Tuan Alec melawan Lockwood. Alih-alih melawan Lockwood, Tuan Alec malah memutus rantai yang membuat pintu itu terkunci, hingga Lockwood dan Lucy berhasil lolos. Namun sayangnya di sini Tuan Alec harus mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan mereka berdua. Ketika berada di lift, Lucy langsung mengambil HT dari Lockwood dan meminta bantuan kepada George. Namun HT itu tidak terhubung dengan George. Makin paniklah mereka berdua. Ketika lift itu terbuka, Lucy langsung melemparkan sumber ke dalam lift agar Wingman tidak bisa mengejarnya. Ketika berada di tangga, Lockwood tiba-tiba berhenti karena ia merasa bersalah kepada Tuan Alec. Karena dirinya lah Tuan Alec meninggoy dibunuh Wingman. Lucy yang melihatnya langsung menyadarkan Lockwood serta menenangkannya. Kemudian kita diperlihatkan George yang mendengar Lucy meminta pertolongan. George dan Flo langsung pergi untuk menolongnya. Setelah itu kita diperlihatkan Lockwood dan Lucy sudah berada di lantai atas. Namun mereka dihadang oleh seseorang misterius yang ternyata itu adalah pria yang Lockwood dan Lucy temui di perpustakaan hitam, kita sebut saja Lukman. Dan pertempuran pun terjadi. Enough about him. Di tengah pertempuran ini, nampaknya Lukman adalah mata-mata yang masuk ke dalam agensi Fides karena ia mengetahui Tuan Alec adalah anggota Deprak. Setelah itu, pertempuran pun terjadi lagi. Untung saja di saat Lockwood terdesak, Lucy berhasil memukul Lukman dari belakang hingga Lukman tumbang dan mereka pun kabur. Ketika sudah di luar, Lucy dihubungi George. Lockwood meminta kepada George untuk menangkap cermin kematian karena mereka sedang melawan musuh. Jadi tak ada jalan lain, satu-satunya cara adalah melempar cermin kematian. Setelah itu Lockwood dan Lucy berlari ke arah George, namun dihalangi oleh Lukman. Melihat cermin kematian itu jatuh, Lucy langsung mengambilnya dan setelah itu melempar cermin kematian kepada George dan Flo. Setelah mendapatkan cermin kematian, George dan Flo langsung pergi memberikan cermin kematian kepada Deprak. Namun sayangnya di sini Lockwood dan Lucy tidak berkutik melawan Lukman. Hingga mereka berdua memutuskan untuk terjun ke dalam sungai. Karena itu adalah cara terakhir mereka bisa lolos dari Lukman. Sesampainya George dan Flo di depan kantor Deprak, Flo langsung memberikan cermin kematian kepada George. George mengajak Flo untuk ikut masuk, namun Flo tidak mau. Karena Flo tidak ingin dirinya tertangkap.
Flo mengusulkan kepada George untuk menyembunyikan cermin kematian di sebuah tempat yang aman, agar tidak ada orang yang bisa mendapatkan cermin kematian. Karena itu George bimbang. Flo memasrahkan cermin kematian kepada George dan setelah itu Flo pergi. Ketika George hendak masuk ke dalam, George bingung antara memberikan cermin kematian kepada Jeprak atau ia sembunyikan. George memutuskan untuk keluar dan menelpon seseorang. Karena hal tadi, Lucy marah kepada Lockwood dikarenakan itu semua bisa membahayakan nyawa mereka. Kemudian sesampainya di rumah, kita diperlihatkan Lucy yang sedang berada di kamarnya. Namun tak lama dari itu Lockwood mendatangi Lucy karena Lockwood masih merasa bersalah kepadanya. Di sini Lockwood meminta maaf kepada Lucy atas kejadian yang menimpanya. Karena atas kearoganan Lockwood, mereka berdua dalam keadaan bahaya yang mengancam nyawa Lucy. Kemudian ketika berada di dalam ruang makan, Lockwood dan Lucy membaca sebuah buku sejarah tentang Tuan Bickerstaff hingga mereka berdua pun mendapatkan ilham, di mana mereka melihat sebuah gambar yang sama persis dengan gambar yang dibuat oleh George, sehingga mereka berdua pun tersadar bahwa George entah kemana. Ternyata di sini George sedang berada di pemakaman dengan tujuan menemui Nona Pamela. Setelah bertemu dengannya, George langsung diajak Nona Pamela untuk masuk ke dalam rumah tempat makam Tuan Bickerstaff berada. Di sini Nona Pamela meyakinkan kepada George untuk mempelajari cermin kematian sembari mengambil cermin itu dari George. Setelah itu mereka berdua pun masuk ke dalam rumah dan tanpa disadari mereka dibuntuti oleh Kipps dari belakang. Kemudian kita diperlihatkan Lucy yang sedang berbicara dengan hantu yang berada di dalam wadah yang tersegel. Ia menanyakan kepada hantu tersebut di mana keberadaan George. Namun hantu itu tidak mau memberitahukan dan mau memberitahukan asalkan Lucy membawanya. Oleh karena itu Lucy mau tidak mau harus menyetujuinya. Dan di sini si hantu memberitahu Lucy bahwa George sekarang berada di pemakaman bersama dengan Nona Pamela. Lucy yang sudah mengetahui keberadaannya langsung bersiap-siap mengemasi peralatan tempur bersama Lockwood. Namun sayangnya peralatan tempur itu tidak ada, yang ada hanya bom garam saja. Akan tetapi walaupun begitu, karena tekad yang kuat dan jiwa yang membara karena tagihan bank mekar yang selalu mendatangi Lucy setiap hari Senin, mereka berdua pun tetap berangkat demi menyelamatkan George. Dalam perjalanan ke makam, Lucy menyadari bahwa Nona Pamela itu bukanlah orang baik-baik. Ya, walaupun kelihatannya seperti itu. Ia mengira bahwa Nona Pamela lah yang menyewa Jack Carver, setelah itu mengkhianatinya dan menikamnya hingga Jack Carver meninggoy. Kemudian kita diperlihatkan George dan Nona Pamela yang sedang menuruni lift modern yang canggih pada masanya. Sesampainya mereka di bawah, George memperingati Nona Pamela agar selalu berhati-hati. Dengan gagahnya, George menenangkan Nona Pamela agar jangan cemas karena di sini ada sang pangeran yang akan melindungi Nona Pamela sampai titik darah penghabisan. Ketika mereka baru saja berjalan, tiba-tiba di belakang mereka ada bayangan hitam yang melintas. George yang jiwa kesatrianya bangkit memutuskan untuk mengecek keadaan. Disinilah George bertemu dengan Kipps yang sedang bertempur dengan hantu. Awalnya ia tidak ingin membantunya, namun karena Kipps sudah terpojok dan ia juga menyadari kekuatan Kipps menghilang, ia pun langsung menyelamatkan Kipps dengan gaya berpedang ala kesatria baja hitam. Setelah berhasil menyelamatkan Kipps dari hantu jenis layangan yang bisa terbang, bukannya berterima kasih kepada George, Kipps yang tidak tahu diri malah memojokkan George.
Untung saja Nona Pamela datang sembari memperingati Kipps dengan menodongkan sebilah pisau. Waduh, kok ujung-ujungnya jadi George yang malah ditolong Nona Pamela? Kok bisa gitu? Di sini Nona Pamela langsung memborgol tangan Kipps dan menutupi kepala Kipps dengan karung bekas wadah padi yang baru saja Mimin buang. Mulai dari sinilah George sedikit curiga terhadap Nona Pamela, karena bagaimana mungkin ia membawa borgol dan sebilah pisau. Kemudian kita diperlihatkan Lockwood dan Lucy yang sudah tiba di pemakaman. Sesampainya di depan pintu, karena mereka sudah tahu pintu itu dikunci dari dalam, jadi mereka terpaksa untuk mendobrak pintu tersebut. Ketika berada di dalam, kita dibuat terkejut karena peti mati Tuan Bickerstaff dibobol dan mayatnya juga dibawa. Mereka berdua pun langsung mencarinya. Dan ketika melihat peti mati, Lucy di sini teringat kata-kata George. Pasti ada sebuah ruangan tersembunyi di balik ini semua. Baru saja mereka mau mencarinya, tiba-tiba ada anak buah Kipps yang muncul. Di sini mereka bertanya keberadaan Kipps pada Lockwood. Karena sedari tadi Kipps mengikuti George dari belakang. Karena di sini tujuannya sama, mereka pun akhirnya bekerja sama. Tak lama dari itu, salah satu anggota Kipps memberitahu kepada mereka bahwa ada orang di luar sana yang mendatang ke arah sini. Ternyata itu adalah Wingman and the Gang yang sedang mengincar Lockwood untuk merebut kembali cermin kematian. Mereka pun membagi tugas. Di sini Lockwood dan anak buah Kipps akan melawan Wingman and the Gang, dan Lucy akan masuk ke dalam untuk mencari keberadaan George dan Kipps. Dan pertempuran pun tak terelakkan. Awalnya sih mereka semua kesulitan menghadapi Wingman and the Gang. Tapi akhirnya mereka berhasil melawan Wingman and the Gang dengan cara melempar anak buah Wingman ke dalam peti dan energinya disedot. Sayangnya ketika Lockwood menghadapi Wingman, hampir saja Lockwood terbunuh. Untung saja keberuntungan berpihak kepadanya, dan akhirnya di sini Wingman berhasil ditumbangkan. Kemudian kita diperlihatkan Lucy yang sudah sampai di bawah. Ia pun langsung menerawang sekitar untuk mengetahui lokasi George dan lainnya berada. Hingga pada akhirnya Lucy berhasil menemukannya. Lockwood dan Kipps and the Gang yang sudah menumbangkan Wingman and the Gang langsung mencari keberadaan Lucy untuk membantunya. Akan tetapi ketika ia masuk ke dalam, ia malah dihadang oleh si Lukman yang hampir saja membunuh Lucy dan Lockwood ketika di markas Wingman. Sayangnya di sini Lukman malah menembak Lockwood hingga Lockwood terjatuh ke bawah. Ya teman-teman, sepertinya kesatria kita terbunuh di episode ini. Kemudian kita diperlihatkan George yang sedang mengikat tangan Kipps di kursi. Di sini George belum menyadari bahwa ia hanya dimanfaatkan oleh Nona Pamela untuk mengetahui misteri dari cermin kematian. Kipps yang mengetahui ia akan ditumbalkan, ia pun berkata kepada Nona Pamela bahwa ia sudah kehilangan kekuatannya. Karena mendengarkan itu, Nona Pamela langsung melepaskan ikatannya dan langsung menendang Kipps dengan begitu saja. Sebagai gantinya, George akan menggantikan Kipps menjadi tumbal. Tanpa mereka sadari, Lucy akhirnya menemukan lokasi mereka. Tanpa diduga, tanpa disangka, hantu yang dulu Lucy lawan kini bangkit kembali.
Dan di sini juga Lucy hampir saja diterkam oleh Nona Pamela dari belakang. Untung saja hal yang tak diduga tidak terjadi. Di sini Lucy meminta kepada Nona Pamela agar Lucy menggantikan posisi George sebagai tumbal. Karena di sini hanya Lucy lah yang bisa berkomunikasi dengan para demit. Dengan begitu Nona Pamela pasti akan mendapatkan apa yang ia mau. Setelah itu Lucy pun disuruh Nona Pamela untuk berhadapan dengan cermin kematian. Nona Pamela juga meminta agar Lucy mengatakan apa yang ia dengar dari cermin kematian. Setelah itu tanpa basa-basi lagi Nona Pamela langsung membuka tirai cermin kematian. Untung saja Lucy membawa demit yang berada di dalam wadah, jadi ia pun terselamatkan. Di sini demit wadah berkata kepada Lucy bahwa ada sesuatu yang berbeda dari cermin kematian, dan ia juga memintanya agar Lucy menghancurkan cermin tersebut. George yang melihat Lucy tumbang karena cermin tersebut, ia pun langsung menghancurkan cermin kematian hingga pecah, dan setelah itu membangunkan Lucy. Nona Pamela yang melihat cermin kematian pecah, ia pun sangat marah sekali. Tapi untung saja tiba-tiba cermin kematian mengeluarkan kekuatannya kembali. Lucy menyuruh George agar apapun yang terjadi jangan pernah melihat ke arah cermin tersebut. Karena di sini Nona Pamela melihat kekuatan cermin kematian, ia pun harus terbunuh dengan mengenaskan. Setelah tubuh Nona Pamela meledak, semua arwah yang tersegel di dalam cermin kematian keluar. Tapi sayang seribu sayang, demit Bickerstaff lolos dari segelnya akibat ledakan tadi. Oleh karena itu Lucy dan George yang sudah tak berdaya hanya bisa pasrah dan menanti keajaiban. Untung saja nih kesatria kita datang tepat waktu untuk menyelamatkan mereka. Ternyata di sini tembakan si Luqman tidak mengenai titik vital Lockwood. Jadi alhamdulillahnya Lockwood hanya sedikit terluka saja. Melihat Lockwood yang bertarung dengan demit Bickerstaff, Lucy langsung lari menuju jasad Bickerstaff untuk menaruh kembali jaring segel yang terlepas. Dan akhirnya mereka pun berhasil mengalahkannya. Keesokan harinya di lokasi kejadian sudah dipenuhi orang-orang Deprak. Di sini Lucy dan Kip sedikit berbincang. Kip menasehati Lucy untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas. Karena setiap tugas yang Lucy jalani bisa saja mengakibatkan kehilangan kekuatannya bahkan juga nyawanya. Namun perbincangan mereka terhentikan karena Barnes memberitahu mereka bahwa Lockwood sudah bisa ditemui. Lucy dan George pun merasa senang dan langsung mendatanginya. Barnes juga memberitahu mereka jika cermin kematian akan masuk perapian, dan Barnes menanyakan kepada Lockwood siapa nih pelaku penembakan dirinya. Karena di lokasi kejadian tidak ditemukan pistol sama sekali. Entah kenapa nih teman-teman, Lockwood malah menyembunyikan itu semua. Setelah itu, Barnes pun pergi. Sesampainya di rumah ketika mereka sedang sarapan, Lucy memandangi demit yang tersegel di dalam wadah. Lockwood yang melihat itu berkata, apakah kita harus menghancurkan? Namun Lucy memintanya agar tidak menghancurkannya. Setelah itu, Lockwood memberitahu kepada mereka berdua bahwa yang menembaknya adalah Luqman dari agensi Fides, dan Luqman juga menyinggung kematian kedua orang tua Lockwood. Karena sudah tiba saatnya rahasia besar dibuka, Lockwood langsung mengajak mereka berdua untuk mengikutinya. Ternyata di sini Lockwood mengajak mereka berdua ke kamar kedua orang tuanya yang selama ini Lockwood kunci. Namun sayangnya ketika Lockwood membuka pintu tersebut, tamat. Oke teman-teman, untuk season 1 sudah berakhir di pintu yang dibuka Lockwood. Semoga di season 2 endingnya lebih menjengkelkan lagi dari season pertama. Wow.